Baik, kita lanjutkan materi kuliah, untuk kalkulus 2 dan kali ini masih di bab, di apa namanya, teknik pengintegralan dan kita akan masuk ke subbab integral trigonometri untuk menghitung beberapa kasus dari integral trigonometri dan teknik substitusi yang merasionalkan. Dan di sini untuk integral trigonometri, jadi ini adalah beberapa bentuk dari integral trigonometri yang akan dibahas. Jadi, kalau di luar bentuk ini, kemungkinan besar bahwa, harus dibuat ke dalam bentuk ini terlebih dahulu atau digunakan teknik yang lain gitu. Jadi, eee, belum tentu semuanya bisa dilakukan dengan teknik ini gitu ya. Nah, yang pertama adalah bentuk sin pangkat n x dx. Jadi ini bentuknya jadi, sin dengan pangkat, n, tentu n-nya adalah, bernilai positif dan biasanya lebih dari satu ya, lebih dari satu. Karena kalau sin x saja ya lebih, apa namanya, mudah dilakukan. Nah, ini lalu bentuk berikutnya adalah pasangannya cos pangkat nx dx, lalu ada juga sin pangkat nx dikali cos pangkat nx. M dan n adalah bilangan, bulat positif dan bisa jadi M dan N nilainya berbeda. Nah, dan kemudian sin mx cos nx dx, nah ini untuk pangkat, sedangkan yang ini berada di, sudutnya, dalam sudutnya. Ini pun adalah sin mx sin nx, yang di sini adalah cos mx cos nx. Ini yang, 3 ini biasanya menggunakan, identitas trigonometri, kita ubah dulu dalam bentuk, yang sederhananya, entah itu dalam bentuk, penjumlahan biasanya ya, kalau dari perkalian. Lalu ada tan pangkat nx dx, kotangan pangkat nx dx, dan tangen pangkat mx sekant nx dx, dan juga kotangan pangkat mx dikali kosekant pangkat nx dx. Jadi, bentuk-bentuk ini yang, akan kita bahas pada integral trigonometri. Nah, yang pertama adalah untuk bentuk integral dari sin pangkat nx dx dan integral cos pangkat nx dx. Yang pertama, contohnya misalnya, integral dari cos pangkat 5x dx, ini ya. Nah, di sini, identitas trigonometri yang, harus diingat adalah cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x sama dengan 1. Caranya bagaimana? Kalau di sini, apa namanya, seperti ini, kok nggak ya, jadi kita pisahkan dulu, jadi cos pangkat 5x itu adalah cos pangkat 4x dikali cos x. Nah, ini sama saja kan ya. Nah, lalu, jadi kalau ini apa namanya, kalau pangkatnya adalah ganjil ya, jadi bentuknya seperti ini, maka yang cos pangkat 4x yang ini, itu diubah bentuknya menjadi 1 min sin kuadrat x kuadrat. Jadi 1 min sin kuadrat x itu kan sama dengan cos kuadrat x ya, dikuadratkan. Jadi ini kan sama dengan, apa namanya, cos kuadrat x, dikuadratkan, ini kan sama saja ya. Cos pangkat 4x adalah cos kuadrat x, cos pangkat 2x yang dikuadratkan, lalu cos kuadrat x-nya, kita ubah dengan identitas trigonometri, cos kuadrat x sama dengan 1 min sin kuadrat x. Artinya tinggal dikuadratkan 1 min sin kuadrat x. Nah, kemudian baru, kita lakukan, substitusi dengan U sama dengan sin X. Ini, bentuk seperti ini sebenarnya, kita lakukan, apa namanya, substitusi dari variabelnya X menjadi sin X atau, U sama dengan sin X. Ini sama saja ya, hanya saja ini supaya lebih, apa namanya, lebih singkat, kita tidak perlu lagi menggunakan, substitusi seperti ini, maka ya ininya U ya, U sama dengan sin X, ini ya, jadi menjadi DU kan, maka DU-nya adalah sin diturunkan menjadi cos X dx. Nah, cos X dx. Nah, seperti ini. Maka ini adalah, cos X dx yang ini adalah DU atau D sin X, gitu ya. DU ataupun D sin X. Jadi di sini kita bisa langsung turunkan terhadap 1 min U kuadrat dikuadratkan DU, sorry diturunkan, bentuknya 1 min
U kuadrat dikuadratkan, du, atau 1 min langsung kita apa namanya, yang diintegralkan adalah sin X-nya, dalam bentuk sin X ya variabelnya. Nah, di sini, kita pangkatnya apa namanya, dibuka dulu pangkatnya, artinya langsung dikuadratkan menjadi 1 min 2 sin kuadrat X ditambah sin pangkat 4X. Nah, seperti ini. Baru integralkan terhadap sin X. Nah, mungkin kalau belum terbiasa lebih enak menggunakan substitusi yang ini. Jadi ini sama dengan kan seperti 1 min 2 U kuadrat ditambah sin sorry, bukan sin, U pangkat 4 ya, U pangkat 4, nah, du. Jadi ini, kalau belum terbiasa menggunakan bentuk yang, atas ini, maka, lakukanlah substitusi seperti ini. Nah, ini tinggal diintegralkan, ini menjadi U ataupun sin X, dikurangi, ya ini menjadi 2/3 sin pangkat 3X, yang ini menjadi 1/5 sin pangkat 5X plus C. Nah, itu hasilnya. Bentuk yang sama Mbak, dijelaskan nggak ya di sini? Nah, jadi, aturannya dalam hal ini adalah n-nya, ganjil ya, dalam hal ini bentuknya, ganjil, jadi bisa keluarkan 1 cos X ataupun sin X itu akan sama saja, di sininya genap lalu tinggal menjadi cos kuadrat X dipangkatkan sekian, seperti itu. Nah, sedangkan kalau bentuknya genap yang ini, misalnya cos kuadrat X ataupun sin pangkat 4X dx, maka ini akan kita gunakan, apa namanya, ini bentuk identitas lain dari trigonometri, misalnya untuk cos kuadrat X itu menjadi 1 plus cos 2X/2, seperti itu ya. Jadi ini adalah, apa istilahnya, sudut ganda ya kalau tidak salah, jadi cos 2X itu akan sama dengan 2 cos kuadrat X min 1 atau cos kuadrat X sama dengan 1 plus cos 2X/2, seperti itu. Nah, ini akan dengan apa, bisa langsung dilakukan pengintegralan, setengah ditambah cos 2X/2 itu adalah X/2 yang ini ya, yang ini yang bagian, setengahnya yang ini, yang menjadi yang ini, X/2 dan itu saya ganti warnanya dengan hijau. Nah, yang cos 2X/2 kalau bingung bisa lakukan, substitusi menjadi cos U gitu ya. Jadi ini menjadi 1/4, cos diintegralkan sin 2X. Nah, kalau kalian ragu apakah ini benar atau salah, ya kalian turunkan saja ini ya, sin 2X, 1/4 sin 2X kalau kita turunkan menjadi cos 2X/2 ditambah C. Nah, ini, lebih mudah ya. Bentar, kalau sin kuadrat X itu sin 2X ya, kayaknya harusnya dari sin 2X aja, nggak ada bentuk umumnya gitu. Oke, jadi ini, nggak dikasih tahu bentuk umumnya ya, oke. Wait ya, oke. Oke, jadi untuk yang, eee, sin 4X ini harus tahu dulu, yang sin 2X-nya ya, seperti ini. Hanya saja dia rumusnya bagian yang ini ya, untuk yang ini juga sama dibuat menjadi cos 2X nantinya, ya. Nah, ini adalah 1 min nggak cukup saya hapus dulu aja deh, jadi geser. 1 min 2 sin kuadrat X ini. Jadi untuk sin pangkat 4X-nya, jadi ini sin pangkat 4X kita ubah menjadi sin pangkat 2X dikuadratkan. X kita kuadratkan. Nah, bentuk seperti itu. Jadi kita akan melakukan integral yang seperti ini.
Nah, untuk sin kuadrat X-nya itu dari sini, berarti eh, eh, sin kuadrat X sama dengan 1 min cos 2X ya. 1 min cos 2X per 2. Nah, 2X per 2. Nah, jadi supaya gampang ngafalinnya, bentuknya menjadi seperti ini, cos kuadrat X itu menjadi 1 plus cos 2X per 2, dan sin kuadrat X itu menjadi 1 min cos 2X per 2. Nah, seperti itu. Jadi, berpasangan, maka untuk sin kuadrat X dikuadratkan itu menjadi, ya ini aja, jadi 1 min cos 2X per 2 dikuadratkan dx. Nah, ini agak sedikit repot. Oke, kita lihat bagian ini ya, yang setengahnya kita keluarkan saja, keluar. Geser dulu di sini, ini jadi 1/4. Nah, ini baru kita kuadratkan bagian yang atasnya. 1 kuadrat min 2 cos 2x, lalu ditambah cos kuadrat 2x. Kuadrat 2x ya, dx. Nah, oke. Nah, ini berarti adalah 1/4. 1 jadi karena dx, ini saya dalam kurung aja biar nggak salah. Ini menjadi x. Lalu 2 cos 2x, kalau dikeluarkan berarti keluar setengahnya, berarti menjadi sin ya. Sin 2x. Jadi sin 2x. Sin 2x kalau diturunkan sin jadi cos dikali 2 ya. Dari 2 plus x ditambah. Nah, untuk cos kuadrat 2x, cos kuadrat x-nya ambil dari yang sini. Nah, jadi panjang lagi. Nah, tapi ini dalam bentuk 2x gitu ya, bukan dalam bentuk x gitu. Jadi cos kuadrat x adalah yang ini. Tapi kalau cos kuadrat 2x artinya kita substitusikan U-nya sama dengan 2x sama dengan 2x, du-nya sama dengan 2 dx, atau dx sama dengan setengah du. Berarti keluar setengah di sini. Setengah. Nah, ini yang menjadi x 2x ya. 2x per 2 ditambah 1/4. Oh, sin 4x plus c. Dulu itu, ini 1/4-nya nanti belum dikalikan ya. Nah, saya cek dulu. Ini benar nggak ya? Ini tuh karena kan ini berarti 1 plus cos 4x ya. 4x kan di sini. 4x per cos, ya berarti kan cos 4x. Cos 4x itu sama dengan 2 cos kuadrat 2x min 1 kan. Jadi di sini akan menjadi 1 cos, untuk cos cos kuadrat 2x itu akan menjadi 1 plus cos 4x per 2. Jadi sudutnya digandakan gitu ya, rangkap 2. Ini x menjadi cos 2x. Kalau cos kuadrat 2x ini menjadi cos
4x, seperti itu. Hmm, jadi ininya eh, jadi 2x/2 atau bisa dicoret ya. Jadi x saja atau tetapkan saja ini. Hmm, nah, kalau 4x ya x/2 tapi nggak ada ya 4, 8 ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Memang ya semakin besar pangkatnya itu akan semakin panjang pengerjaannya. Nah, tapi untuk kasus yang bentuk satu dan kedua yang ini, nah jadi tergantung apakah N-nya ini adalah genap atau ganjil ya. Kalau genap, nah tadi yang agak repot, kita akan menggunakan sudut rangkap yang ini. Dan untuk N-nya genap, kalau yang ganjil ini lebih sederhana, kita menggunakan identitas yang ini. Jadi dibuat genap pangkatnya dan dikeluarkan satu. Sedangkan yang ini harus langsung dikerjakan dengan cara ini. Nah, berikutnya adalah yang bentuk ini, sin mx, sin pangkat mx cos pangkat mx dx. Nah, ini oh ya ini bisa pangkatnya bisa negatif ya. Untuk yang lain kayaknya yang tadi enggak, karena tergantung dari sifatnya. Nah, ini pangkatnya bisa negatif, cos pangkat 3x dx. Hanya saja, ini harus diperhatikan sebenarnya, apa namanya, untuk pangkat negatif ini pangkatnya negatif ya, bukan arcus ya, kan, saya biasa menuliskan juga arcusin adalah pangkat, di sini pangkatnya -1 ya, cuman itu harus agak sedikit dibedakan ya, apakah dia itu, arcusinus ataupun, apa, inverse dari trigonometri atau pangkat yang negatif. Nah, jadi contohnya untuk, ini ada beberapa contoh. Nah, kalau misalnya yang ini adalah negatif gitu sorry bukan negatif, apa, yang ininya adalah, ganjil gitu. Jadi ada beberapa kondisi, salah satunya adalah ganjil. Kalau salah satunya adalah ganjil, maka kita, keluarkan satu gitu ya, kalau salah satunya ganjil nanti kita mengikuti bentuk yang ini, gitu ya. Jadi yang pertama ini bentuknya itu sin dan cos dan salah satu pangkatnya itu ada yang ganjil, maka kita keluarkan satu. Jadi cos pangkat 3x ini menjadi cos kuadrat x dikali cos x. Nah, seperti ini. Tuh, dan cos x-nya ini kita lakukan substitusi u sama dengan cos x. Nah, ini u sama dengan cos x, u sama dengan sorry, yang ini kalau keluar 1 iya nih U-nya oh bukan, sorry U sama dengan sin X ya berarti? U sin X, itu bukannya U sama dengan cos X kalau diturunkan sin sama dengan sebentar, ini, mmm, ini kayaknya agak beda deh, U-nya sama dengan sin X, oh iya benar ya, U sama dengan, sin X, nah ya DU sama dengan cos X dx kan. Nah, di cos X dx. Nah, ini adalah U-nya. Ya, betul. Nah, jadi ini cos X dx-nya adalah DU. Kita menjadi DU, gitu ya. Dan cos kuadrat X ini bisa kita lakukan identitas trigonometri yang tadi menjadi 1 min sin X kuadrat X. Jadi di sini kita hanya punya semuanya sin, apa namanya, sin semua. Sin pangkat min dikalikan berarti sin pangkat min 4x min sin pangkat min 2x. Kita integralkan terhadap sin X. Jadi sama aja seperti di sini U pangkat min 4
Ini adalah min U pangkat min 2 DU. Sama. Jadi kasusnya adalah sin pangkat MX cos pangkat NX, M atau N ini adalah kasus untuk M atau N ganjil. Jadi salah satu ada yang ganjil, maka kita bisa menggunakan ini. Nah, itu. Jadi mungkin ini saya yang sebelumnya juga saya tuliskan, ini untuk kasus N genap ya. Nah, untuk yang pertama ini adalah kasus untuk nah, ini adalah N ganjil. Ini ya. N ganjil. Nah, jadi triknya berbeda ya untuk N kecil ataupun N genap. Oke, ini nah kalau untuk yang genap dan genap, nah ini agak berbeda lagi ya untuk dengan yang tadi ganjil. Ya baik, kalau untuk kasus M dan N genap, nah jadi triknya adalah kita ubah ini ke dalam sin ataupun ke dalam cos gitu ya. Mungkin yang dalam kasus ini yang coba kita ubah yang saya nggak tahu ya, yang apakah yang lebih kecil atau yang lebih gede ya, yang nanti gampang gitu ya. Coba yang ini dulu. Nah, jadi nanti cos kuadratnya itu kita ubah menjadi 1 min sin kuadrat X. Nah, ini ya. Maka ini integral dikalikan dengan sin pangkat 4X. Eh, pangkat 4X dx. Nah, kemudian kita kalikan ini menjadi sin pangkat 4x dikurangi sin pangkat 6x dx. Nah, berarti ini kan pengurangan, artinya kita bisa memisahkan dan yang ini masing-masing diselesaikan dengan cara yang tadi untuk kasus n genap sin pangkat 4x ini dan sin pangkat 6x dengan cara yang sama gitu ya, artinya sin kuadrat x di pangkat 3 seperti itu. Nah, jadi kembali ke bentuk sin pangkat x atau cos pangkat x dengan n genap. Seperti itu. Kalau misalnya yang diubahnya ini sin 1 min cos kuadrat dikuadratkan jadi agak lebih panjang ya. Kuadrat kuadrat pangkat 4 semuanya juga jadi pangkat 6 ya. Ya sama saja sih. Nah, mungkin salah satu ada yang perhitungannya lebih mudah, tapi salah satunya ini. Jadi sin pangkat 4x dx-nya sudah kita hitung di sini, hasilnya yang ini, dan tinggal menghitung sin pangkat 6x dx. Seperti itu. Sepertinya memang tidak ada cara lain. Triknya ada lagi. Apa ini jadi U? Nggak bisa. Iya. Jadi, jadi seperti itu. Nah, apa cos x sin 1 cos karena sin jadi ada cos ya. Nah, jadi silakan ini bisa diteruskan untuk menghitung integral dari sin pangkat 6. Nah, berikutnya untuk bentuk seperti ini, nah di sini itu akan menggunakan sifat dari perkalian trigonometri ya. Sin 4x cos 2x dx. Jadi untuk perkalian sin kali cos ini bentuknya menjadi setengah sin penjumlahan di sini. Jadi kalau misalnya saya tuliskan sin ini anggap aja sin A dikalikan cos B gitu ya. Nah, maka ini akan sama dengan setengah
dikali sin A plus B, A plus B, ditambah sin A min B. Ini akan mengambil bentuk seperti ini. Ini adalah perkalian sin cos ya. Di perkalian sin cos adalah menjadi penjumlahan sin seperti itu. Untuk m dan n berapapun, ya, maka misalnya dalam hal ini adalah sin 4x dikali cos 2x, maka menjadi setengah sin 6x ditambah sin 2x. Maka kalau bentuknya menjadi penjumlahan, ya integralnya menjadi mudah kan ya. Ini masing-masing hanya sin biasa bukan pangkat dan sin juga gitu ya. Maka kita integralkan sin 6x itu menjadi min 1/6 cos 6x dan sin 2x menjadi min setengah cos 2x plus c. Ini tinggal dikalikan saja, min 1/12 cos 6x min 1/4 cos 2x plus c. Nah, seperti itu. Jadi ini mau nggak mau harus mengingat dari formula persamaan perkalian dari sin cos gitu ya. Sebenarnya ada lagi untuk yang sin kali sin, cos kali cos. Nah, tapi ini dalam bentuk ini hanya sin kali cos saja. Sin mx dikalikan cos nx gitu ya. Nah, untuk ini juga ada ya. Jadi untuk sin dikalikan sin, nah ini adalah rumusnya. Ini pun akan sama ya. Jadi sin A misalnya di sini sin A dikali sin B. Nah, ini akan sama. Nah, bentuk ininya akan sama ya, setengah. Nah, tapi yang bedanya dia menjadi cos ataupun ininya menjadi negatif ya. Kalau di sini kan positif. Nah, itu kadang terbalik-balik ya. Di sini adalah jadi sin kali sin itu jadi cos min cos ya. Ya, nah, ini juga mungkin balik juga min B min cos A. Nah, lagi-lagi kalau sudah mendapatkan bentuk seperti ini, maka integralnya bentuknya menjadi sederhana ya. Jadi ini adalah setengah cos 2x, dan ini bingung. Cos 2x dikurangi cos 6x dx. Menjadi setengah kurung ini menjadi 1/2 cos itu integralnya adalah sin 2x. Nah, ditambah min 1/6 sin 6x plus c. Nah, nanti silakan nanti dikalikan dengan setengah, min 1/4 sin 2x dikurangi 1/12 sin 6x. Oke, berarti bentuk ketiga adalah cos nggak ada cos kali cos, ya enakan mirip dengan yang ini ya. Jadi itu bisa dilihat sifat trigonometrinya cos kali cos, nanti bisa dibuat menjadi seperti ini juga. Nah, berikutnya untuk yang tangen kuadrat X, maka diubah dulu, ini juga identitas trigonometri untuk tangen kuadrat X itu sama dengan sekant kuadrat X min 1. Nah, jadi tangen kuadrat X sama dengan integral dari tangen kuadrat X sama dengan integral dari sekant kuadrat X min 1. Kita tahu bahwa turunan dari tangen itu adalah sekant kuadrat X dari sebelumnya ya, untuk di kalkulus 1. Maka sekant kuadrat X diintegralkan berarti adalah menjadi tangen X. Dikurangi X plus ini ya untuk min satunya dikurangi X ditambah C. Seperti itu. Nah, ya memang kalau misalnya tangen pangkat 4, jangan ditanyain. Oh, enggak ya. Nah, jadi ini untuk yang N-nya genap ya, bentuknya akan menjadi ke sini. Seperti itu.
Ini untuk yang n genap. Nah, bagaimana kalau misalnya tangan pangkat 4? Ya, jadi kalau tangan pangkat 4 ya ini menjadi tangan kuadrat X dikuadratkan kan, sama aja tangan pangkat 4, tangan pangkat 4x ini akan sama dengan, sorry, tangan kuadrat X dikuadratkan. Tangan pangkat, 6 ya tangan pangkat X, tangan kuadrat X di pangkat 3 dan seterusnya. Dan tangan kuadrat X-nya bisa akan diubah menjadi bentuk seperti ini, lalu tinggal dipangkatkan, jadi dikuadrat. Nah, seperti itu. Oke. Lalu untuk yang pangkatnya genap, nah jadi untuk yang pangkatnya genap, maka kita keluarkan tangannya satu, karena, kita ingin mendapatkan, substitusi dari, tangan dan sekan gitu ya, sekan kuadrat X khususnya. Jadi di sini kita keluarkan 1 tangan dan sisanya berarti pangkatnya untuk N ganjil ya di sini ya, N ganjil. Nah, maka ini tangan dikali tangan pangkat N-1. Nah, ini akan selalu seperti ini. Oh, ini X ya. Oke. Nah, jadi, nah, karena, kita ingat bahwa sekan kuadrat X itu adalah turunan dari tangan kan. Nah, jadi tangan pangkat 3x misalnya, jadi di sini tangan X-nya kita keluarkan dan tangan kuadrat X-nya kembali lagi, menjadi sekan kuadrat X min 1 sama seperti identitas yang di atas ini. Nah, maka kita bisa kalikan ini menjadi tangan X sekan kuadrat X dx dan min tangan X. Tangan X diintegralkan ya kita tahu lah ya. Ini pernah apa namanya, pernah dilakukan eee, apa itu namanya, di bab sebelumnya, yaitu bab fungsi transenden. Kita buat sin per cos ya, sin X per cos X, maka, cos X kita substitusi U sama dengan cos X menjadi ln cos X. Nah, ini adalah, integralnya yang ini. Nah, jangan lupa minusnya ya, nanti ada minus. Nah, sedangkan untuk tangan X sekan X dx ini kita substitusikan juga dengan U-nya sama dengan, tangan X. Sehingga turunan U adalah sekan kuadrat X. Di U sama dengan tangan X, eee, du-nya adalah sekan kuadrat X dx. Sehingga nanti kalau kita integralkan, ini kan menjadi U saja, berarti setengah U kuadrat atau setengah tangan X. Nah ini, nah seperti itu. Ini untuk kasus ganjil. Bagaimana kalau misalnya 5? Ya balik lagi di sini tangannya keluarkan 1, ini menjadi sekan kuadrat X min 1 kuadrat. Ya lagi-lagi dipangkatkan dulu, baru dikalikan dengan tangan X, maka nanti ya bentuknya akan, mirip-mirip seperti ini, gitu ya. Nih. Nah ini untuk yang, tangan pangkat 3x, sekan pangkat 4x. Oke, jadi ini, aku tanya ada cara satu, yang pertama adalah, eee sekan. Jadi karena ada tangan dan sekan kuadrat itu adalah turunan dari tangan, jadi biasanya kita akan substitusikan U sama dengan tangan, ya biasanya kita akan mencari untuk cara satu ini adalah U sama dengan tangan X, sehingga DU ini akan sama dengan, sekan kuadrat X. Nah, dari prinsip ini, maka kita, keluarkan sekan kuadrat X di sini. Nah, ini adalah sekant kuadrat X-nya keluarkan, ini adalah sekant kuadrat X. Nah, nanti yang salah satu diubah menjadi tangan kuadrat X plus 1. Jadi ini adalah salah satu, sifat, identitas dari, sekant kuadrat X ya. Mungkin saya tuliskan di, sebelah sini saja, di sekant kuadrat X. Nah, juga identitas trigonometri sama dengan, mmm, tan kuadrat X plus 1. Ya. Nah, lalu tinggal kita kalikan
ini menjadi tangen pangkat 5x ditambah tangen pangkat 3x, lalu kita gunakan U sama dengan tangen X sehingga sekant kuadrat X dx-nya ini menjadi du. Setelah itu maka integralnya akan mudah, 1/6 tangen pangkat 6x ditambah 1/4 tangen pangkat 4x. Nah ini tapi, berlaku untuk kasus sekannya ini adalah di sini genap ya. Maka kita bisa keluarkan sekan kuadrat X dan ininya pun menjadi sekan pangkat genap gitu ya. Karena kalau, misalnya sekan pangkat 6x misalnya, maka ini pun bisa diubah menjadi, sekan kuadrat X dipangkatkan 2 atau sekan pangkat X ya. Nah seperti itu. Oke, jadi ini untuk kasus yang ini misalnya M ya. Hanya untuk N genap, N genap. Nah, jadi kalau N-nya ganjil itu, kita tidak bisa lakukan. Nah, cara 2 ini juga bisa, nah, kita keluarkan sekan X dengan tangen X, karena kita tahu bahwa sekan X dengan, tangen X itu adalah, kita bisa menggunakan, itu adalah turunan dari sekan kuadrat X. Sorry, sekan X ya. Sorry, kok sekan kuadrat, sekan X. Sekan X, maka du-nya itu adalah sekan X tangen X. Seperti itu. Nah, ini kasusnya kalian bisa melihat bahwa kita akan mengubah tangennya itu menjadi sekan, jadi menggunakan rumus yang ini ya, tadi sekan kuadrat X sama dengan tangen kuadrat X plus 1, atau tangen kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X plus min 1. Artinya di sini adalah kalau misalnya ini M, nah, dan ini M, maka M-nya ini harus ganjil. Seperti itu. Kalau N-nya ini, genap, maka kita tidak bisa melakukan. Jadi, dalam kasus ini ganjil dan ini genap, kita bisa menggunakan 2 cara. Tapi kalau cara ini khususnya gitu ya, ini bisa dilakukan kalau M-nya ini adalah ganjil, seperti itu. Karena kalau nanti kita keluarkan tangannya satu gitu ya, ini menjadi genap dan kita bisa melakukan seperti ini. Bagaimana kalau misalnya tangan pangkat 5x ya, lagi-lagi kita keluarkan tangan satu, di sini menjadi tangan pangkat 4x dan di sini kita bisa menggunakan sekan kuadrat x min 1 kuadrat dan seterusnya gitu. Artinya, cara kedua ini, bisa dilakukan kalau M-nya atau pangkat tangannya adalah ganjil. Sedangkan cara pertama ini bisa dilakukan kalau, pangkat sekannya atau N-nya adalah genap. Kalau dua-duanya, apa namanya, M-nya, dalam kasus ini adalah M ganjil dan N genap, maka kita bisa menggunakan 2 cara, seperti itu. Oke. Ini, ini agak sedikit ribet kayaknya saya baca deh. Jadi ini, kita pisahkan dulu menjadi bentuk yang paling umum adalah sekan X dengan dikalikan sekan kuadrat X, ini ya. Nah, lalu bentuk, sekan kuadrat X ini kita ubah lagi menjadi bentuknya tangen, ini ya, tangen X sekan X. Nah, jadi sekan X, sekan kuadrat X-nya itu menjadi sekan kuadrat X ini tangen kuadrat X plus 1. Nah, ya. Nah, berikut N1 dx. Nah, berikutnya kita pisahkan, ini tinggal kita kalikan lalu kita pisahkan. Yang bentuk pertama ini adalah sekan X dikalikan tan kuadrat X
dx hmm, ditambah integral sekant x dx gitu ya. Oke, untuk yang ini nanti agak ini menjadi sedikit ribet, kita tahu untuk yang integral sekant dx-nya, tapi untuk yang ininya itu, bukan bentuk yang itu, bisa biasanya kalau, bentuknya itu berbeda, maka kita harus menyelesaikan dengan, teknik yang berbeda, teknik pengintegralan atau menggunakan, identitas lain trigonometri, seperti itu. Untuk ini sudah ada di, slide sebelumnya, bisa dilihat, itu kalau nggak salah ln dari tangen X plus, sekant X, sedangkan yang ini harus cari kembali. Oke, untuk yang teknik berikutnya, ini adalah teknik substitusi yang merasionalkan. Jadi bentuknya adalah ini kita lakukan substitusi, tapi substitusinya agak berbeda dengan teknik yang sebelumnya. Itu yang hanya U, lalu diturunkan menjadi DU. Nah, di sini bentuknya pun adalah beberapa bentuk yang khusus. Jadi integral yang mengandung bentuk akar, nah seperti ini, dan akarnya agak, sedikit, apa namanya, berbeda, bukan akar penuh di pembagi gitu ya. Misalnya integral dari 1/1 plus akar X dx. Nah, caranya adalah kita, eee, substitusi ubah U sama dengan akar X. Jadi bagian yang ini substitusikan. Dalam hal ini maka, U kuadratnya, jadi kalau kita kuadratkan menjadi sama dengan X. Dan kalau diturunkan masing-masing untuk U dan X-nya, yang sebelah kiri menjadi 2U dikali DU, dan yang sebelah kanannya menjadi DX di sini. Jadi kalau kita ubah kembali, di sini akar X-nya menjadi U, jadi di sini U, menjadi 1 plus U, lalu DX-nya itu berubah menjadi 2U dikali DU. Jadi ini yang DX-nya berubah menjadi 2U dikali DU. Nah, eee, kemudian di sini kita bisa lakukan, apa ini namanya, saya lupa namanya, tapi ini jadi kita memisahkan antara, penyebutnya gitu ya, misahkan, penyebutnya menjadi bentuk yang seperti ini. Nah, untuk yang lupa bagaimana cara memisahkannya, maka, biasanya kita lakukan ininya sama ya, jadi penyebutnya kan misalnya tadinya penyebutnya 1 plus U ya, maka ini pun akan menjadi 1 plus U ditambah per 1 plus U juga, seperti itu. Nah, yang ini, jadi misalnya ininya tadinya adalah 2U, lalu kita, buat ininya menjadi A dan B, seperti itu. Menjadi 1 plus U, lalu, ini kan berarti, apa namanya, supaya sama bentuknya, maka kita kalikan silang. Jadi A dikali 1 plus U ditambah B dikali 1 plus U harus menjadi seperti ini. Jadi di sini adalah A dikali 1 plus U itu adalah A plus AU ya, AU, cukup kegedean, bentar ya. Nah, jadi kita kalikan silang, pakai yang warna hijau ya, biar ini dikalikan silang, ini dikalikan, kalikan, nanti kan bentuknya menjadi seperti ini. Maka kalau saya kalikan silang, A dikalikan 1 plus U, ini menjadi A ditambah AU, sebut saja AU, lalu ditambah B ditambah BU. Nah, per 1 plus U. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya, ini dibandingkan dengan yang sebelah kiri. Jadi kita melihat bahwa di sebelah kiri itu ada 2U, artinya, yang ada nilainya itu yang, dia menempel gitu ya, atau menempel dengan variabel U. Itu berarti AU ditambah BU
itu menjadi 2U. Artinya, kita dapatkan, eee, bentar ini ada minusnya nggak? Kayaknya ini harusnya dibuat minus ya, bisa nggak? 1+U kan ya? U 2 A B sama dengan 2, itu harus 0 ya? Mmm, A ditambah U, A ditambah B, ini dibuat minus, B sama aja. Nah, oh kalau U, U-nya nggak kuadrat. Eh, oh, salah salah, bukan dikalikan gitu. Karena ada U-nya dan kalau gini kan nggak usah dikalikan ya, tinggal ditambah aja A plus B. Berarti harus A. Oh, kalau U berarti AU ditambah 1 ininya plus B. Kalau ininya, bukan 1+U, 1. Itu kalau kita mau nyamain AU plus B ya? Oh, iya iya. Tapi karena ada kuadrat ya. Ya harus ada U-nya ya, AU. Oh, itu kalau untuk sorry, ini untuk kalau memisahkan ini ya, yang bawahnya ya. Kalau ini jadi, eee, 2U DU kalau kita ingin mengeluarkan U 1 plus, harus ada U-nya ya di sini ya? Kalau bentar ya, kalau nggak salah bentuknya iya, dapat dapat. Oke, jadi, salah ini, bawahnya itu jadi, ini untuk memisahkan dalam bentuk perkalian ya. Jadi, 1 plus U di sini kita anggap, adalah 1+U dikali 1 misalnya ya, seperti ini. Jadi, di sininya maka, kita pisahkan, baginya menjadi 1 dan 1+U. Nah, lalu yang sebelah kiri ini adalah A dan yang sebelah kanannya adalah B. Nah, dalam kasus seperti ini, maka kita lakukan, sebenarnya tidak dalam kasus ini tidak kalikan silang, tapi yang sebelah kiri ini kita kalikan, ya intinya kita ingin menyamakan penyebutnya, seperti itu. Karena penyebutnya ini dari 1+U gitu ya, ini maka ini tidak perlu diubah, kecuali kalau nanti ini dalam bentuk, perkalian yang lain gitu ya. Nah, ini berarti bisa, 1 saja di sini dengan ininya adalah, A dan B, di sininya plus dulu saja. Lalu maka artinya di sini kalau kita kalikan ini menjadi 1+U, eee, disamakan penyebutnya, maka ini harus A-nya harus dikalikan dengan 1+U, maka menjadi A, mmm, ditambah A dikali U ya, ditambah B. Nah, penyebutnya saya tidak perlu tuliskan karena menjadi sama 1+U. Nah, oke, nggak apalah saya tuliskan begitulah, biar kelihatan perbandingannya. Nah, jadi kita bisa melihat di sini yang sebelah kanan ini ada di bawahnya adalah atau pembaginya adalah 1+U,
Di sini pun sama dan di atasnya di sini 2U dan di sini adalah A plus A, U ditambah B. Nah, artinya yang ada U-nya yang menempel dengan variabel U itu hanya A, jadi kita bisa katakan A-nya adalah sama dengan 2, seperti itu. Nah, lalu berikutnya, yang tidak ada variabel U-nya di sini kan tidak ada, artinya 0 kan, artinya A ditambah B harus sama dengan 0. Nah, karena A-nya adalah 2, maka B-nya adalah min 2, seperti itu, ya kan. Jadi A tambah B ini harus sama dengan 0, dan karena A-nya 2, maka B sama dengan min 2. Jadi kita bisa memisahkan, bentuknya menjadi, 2/1 atau 2, ini ditambah min 2/1 plus U. Nah, ini jadi digunakan untuk, apa namanya, memisahkan bentuk yang misalnya pecahan dalam bentuk perkalian, seperti itu. Jadi di sini menjadi integral 2 min 2/1 plus U. Karena kalau kita melakukan pengintegralan 2U/1 plus U ini agak sulit untuk dilakukan. Jadi kita menghilangkan U dari atas ini. Nah, jadi di sini integral dari 2, DU ya 2U kan, dan integral dari 2/1 plus U ini adalah min ya, min 2 ln 1 plus U plus C. Dan kita substitusikan tadi U-nya adalah akar X, maka menjadi 2 akar X min 2 ln 1 plus akar X plus C, seperti itu. Ya, di sini, eee, kita membuat apa, substitusinya itu, membentuk suatu apa namanya, menentukan substitusinya untuk membentuk suatu bentuk rasional gini, pembagian, gitu ya, pembagian seperti ini supaya bisa disederhanakan. Nah, seperti itu. Nah, yang ini contohnya misalnya, oh ini udah ada ini ya, jadi di akar pangkat 3X, ininya U pangkat 6 sama misalnya U pangkat 6 sama dengan X. Nah, ini kan kalau di akar berarti kan, akar menjadi U kuadrat sama dengan X ya. Ini, ini U pangkat 6 sepertiga kan, setengah, harusnya U kuadrat ya, harusnya U pangkat 3 ya. Ini kan X pangkat 3, 3. Oh, karena ini ada, setengah ya. Jadi, ininya dibuat, apa namanya, U pangkat 6. Jadi yang bisa didapatkan dari 3 dan 2 adalah 6 gitu. Jadi dua-duanya nanti akan menjadi, bentuk substitusi, seperti itu. Jadi di sini, kita bisa mendapatkan bahwa karena U pangkat 6 sama dengan X, maka 6, saya pakai merah aja supaya jelas, 6U DU sama dengan DX. Sorry, 6U DU sama dengan DX. Nah, seperti itu. 6U DU, 6U pangkat 5 DU nih. 6U pangkat 5 DU sama dengan DX. Nah, lalu, di sininya, diubah maka U sama dengan X pangkat 1/6 kan, X pangkat 1/6. Maka bentuk ini akan berubah menjadi integral 6U pangkat 5, 6U pangkat 5 DU akan jadi DX di bawahnya. Nah, ini karena U-nya sama dengan X pangkat 1/6 dan, ini adalah X pangkat setengah, artinya kalau X pangkat setengah itu kan X pangkat 1/6 kita pangkatkan dengan 3. Berarti ini U pangkat 3 ditambah yang ini adalah U pangkat 2. Seperti itu. Juga ya. Nah, jadi baru, ini bisa dilakukan apa namanya, pengintegralan gitu ya. Ini mungkin kita bisa karena di bawah ini ada U pangkat 5 dan ini U pangkat 3 kita bisa tarik keluar yaitu U, kuadratnya.
kuadratnya. Jadi ini U menjadi U plus 1 kembali. Seperti itu ya. Kuadrat dikali U plus 1. Nah, jadi bentuknya nanti kira-kira akan bentuknya menjadi bentuk seperti ini, gitu. Nah, ini bisa dilanjutkan. 6 pangkat 5 U per berapa? U kuadrat 1 plus U atau U plus 1. 1. Nah, ini lalu bisa dilakukan tadi untuk pembagian rasional. Seperti itu. Oke. Nah, lalu berikutnya adalah integran. Ini yang untuk diintegralkannya mengandung bentuk-bentuk seperti ini. Akar A kuadrat min X kuadrat, akar A kuadrat ditambah X kuadrat, dan akar X kuadrat min A kuadrat. Untuk menghitung integral dengan integran yang mengandung bentuk-bentuk seperti ini, maka kita lakukan substitusi menjadi X sama dengan A sin T, kemudian ini X sama dengan A tangen T, dan X sama dengan A sekant T. Nah, nanti kita akan lihat ini benar menjadi bentuk apa namanya, yang dilihat ya. Nah, misalnya tentukan integral akar 4 min X kuadrat. Nah, jadi untuk 4 min X kuadrat kita ambil yang seperti ini, A kuadrat min X kuadrat, ini ya. Lalu apa namanya, disubstitusikan X sama dengan A sin T. Nah, jadi misalkan X sama dengan 2 sin T, nah maka dx-nya, jadi ini variabelnya jadi T ya, kita ubahnya ya. Ini agak nanti kita akan lihat jadi bentuk trigonometri. X sama dengan 2 sin T, ini karena ini kan 4 ya. 4 itu berarti 2 kuadrat kan. Berarti A-nya sama dengan 2 di sini. Saya tuliskan di sini integral 2 kuadrat min X kuadrat. Nah, jadi ini adalah yang bentuk pertama dan ini 2-nya ini adalah A. Jadi X sama dengan 2 sin T, maka dx-nya adalah menjadi 2 cos T dt. Nah, dan 4 min X kuadrat, 4 min X kuadrat, maka karena X-nya kita ubah menjadi 2 sin T menjadi 4 dikali 1 min sin kuadrat T. Atau ini menggunakan identitas trigonometri menjadi 4 cos kuadrat T. Sehingga integralnya menjadi integral 4 min X kuadrat dx sama dengan integral 4 cos kuadrat T dt. Nah, di sini kita lakukan integral untuk cos kuadrat T, bentar, cos kuadrat T diintegralkannya menjadi yang tadi ya, untuk yang genap, maka cosnya kita buat menjadi 1 min sin kuadrat yang ini ya. Jadi ini integral 4, nah yang ini ya. 4 min 4 sin kuadrat T. Bukan. Oh, ini identitas trigonometri ya. Aku jadi ini balik lagi nanti. Nah, yang kalau cos kuadrat T berarti yang cos 2T ditambah 1. Nah, ini kan jadi balik lagi. Bolak-balik. Oke, sebentar ya. Lihat dulu. Berarti cos 2T-nya itu menjadi cos kuadrat T menjadi 1 plus cos 2T per 2 kan. 1 plus yang sudut ganda cos 2T per 2. Kalau penjumlahan nggak akan kebalik ya. Kalau yang sin harus hati-hati bisa kebalik minusnya ya. Nah, ini berarti kita coret menjadi 2. Nah, berikutnya di sini adalah menjadi 2 integral
ditambah 2 cos 2T. 2 cos 2T. Jadi di sini kalau untuk ini integralnya gampang, tapi nanti agak masalah itu pada saat kita mensubstitusi balik, ya. Nah, di sini menjadi 2T ditambah cos berarti dari sin, ini berarti sin 2T ya. Sin 2T plus C. Oke. Nah, kita lihat lagi bahwa eh mana ini? Hmm, ini jadi sin 2T. X-nya adalah 2 sin T. Oke, saya perlu ubah sin dan bentar. X sama dengan 2 sin T. Kalau sin 2T, sin T cos T. Hmm, 2T. Nah, ini bisa saya ganti. Jadi berarti kembalikan lagi sin 2T itu adalah tadi ya, yang sebelumnya identitas lagi. Waduh, ada sana ini enggak ya? Nah, tadi kan yang ini ya, bentuk ini cos 2x kan. Nah, ini ya, cos 2x. Nah, jadi ini kan sin 2x. Nah, berarti sin 2x-nya ini saya bisa ganti lagi. Sin 2x cos x ya. Kayaknya harus diganti jadi sin 2x cos x. Sin 2t cos t. Jadi menggunakan I. Di sini sin 2T saya pindahkan ke sini, ke sebelah sini ya. Oke, 2T ditambah sin 2T itu sama dengan sin 2 sin T cos T. Nah, ini juga identitas trigonometri ya untuk yang sin 2T, sin T dikali cos T. Ribetnya di sini adalah bagaimana kita mengembalikan ke bentuk X gitu ya. Nah, di sini karena X-nya sama dengan 2 kali sin T atau sin T itu adalah X per 2, maka kalau saya buat segitiga di sini, dan ini adalah T, sudut T-nya, ini. Nah, seperti ini. Maka sin T itu adalah yang ini dikali yang ini kan, adalah X per 2. Jadi kalau ini ya 1, maka ini adalah, sorry, kalau ini ya 1, maka ini adalah X per 2. X per 2 gitu. Dan di sebelah sini di bawah untuk mendapatkan cos T itu artinya ini adalah akar 1 min X per 2. Jadi yang ininya adalah akar 1, saya ganti warna saja biar nggak ketimpa. Nah, di sininya berarti adalah akar 1 kuadrat per min X 2 kuadrat. X per 2 kuadrat. Nah, jadi kita dapatkan sin T atau 2 sin T-nya adalah X. 2 sin T ini adalah X. Dan cos T-nya ini menjadi akar cos T ini dibagi ini kan. Jadi akar 1 min X per 2 kuadrat ini adalah trigonometri dikali akar 1 min
X per 2 kuadrat atau X kuadrat per 4, supaya lebih cepat tulisnya. Nah, berikutnya T-nya. T berarti ini adalah, T itu adalah arccosinus X per 2. Nah, gitu kan. Nah, arcus sinus X per 2. Nah, jadi kita harus mengubahnya lagi ke dalam bentuk X. Arccosinus X per 2 di sini ya. Karena, sin T-nya adalah X per 2, maka T-nya itu adalah ini 2T ya. T-nya adalah ya ini berarti saya kalikan 2 di depan. Aduh, tuh, maka T-nya adalah arccosinus X per 2. Jadi 2T 2 kali arccosinus X per 2. Karena kita menggunakan, arccosinus, maka kita harus menuliskan domainnya yang ini. Untungnya untuk, arccosinus itu domainnya dari X-nya berarti dari 1 sampai -1, sorry, dari -1 sampai 1 ya, seperti itu. Sorry, karena X per 2 berarti 2 kalinya ini A-nya ya, dari min A sampai A berarti 2. Nah, seperti itu. Jadi ribetnya itu bukan dalam pengintegralannya, tapi justru dalam, mengembalikan substitusinya. Nah, ini juga akan sama gitu ya, ini pasti nanti, keluar, eee, arcus tangannya. Oh, kalau yang ini dia langsung, tangan ya, karena bentuknya tangan, di sini. Ini udah dalam langsung sekant T dengan plus tangan T. Nah, ya, kalau yang bentuk ini, dia bentuk tangan kan. Nah, ini X sama dengan 2 tangen T, maka dx-nya sama dengan 2 sekant kuadrat T dt. Dan berarti, 4 kalau 4 plus X kuadrat T, T ya. Jadi, 4 dikali 1 tangen kuadrat T sama dengan 4 sekant kuadrat T. Untuk sekant kuadrat T di sininya, bentar, oh saya ada yang salah ya, dx-nya ini, dx-nya tadi apa? Oh, ada cos-nya di sini. Oh, hmm. Oh, ini harusnya saya dx-nya dikalikan dulu ya. 2 cos T dt ya. Oke, ini berarti saya yang salah. Ini berarti menjadi 1 min sin kuadrat, ininya menjadi cos ya, berarti pakai permisalan. Oke. Kita bisa hapus, hapus. Nanti dihapus. Nggak mau gini, dia ada penghapus, saya lupa. Bisa aku cek nggak? Ah, ah, ini saya bisa, ya, bukan. Oh, ini area, salah saya. Harus ganti. Oh, bisa. Oh, bisa. Oke, mungkin bisa ditimpa di sini. Jadi ini harusnya 4 cos kuadrat ya? Benar ya? 4 min X jadi 4 cos kuadrat T
4 min X kuadrat. Benar. X-nya sama dengan 2 sin T, sehingga dx-nya sama dengan 2 cos T dt. Nah, jadi 4 min X kuadrat sama dengan 4 ya. Jadi masalahnya ini diakarin. Oh ya, jadi 2. Masih diakarin dulu ya. Ini karena akarnya belum kan, belum diselesaikan kan. Jadi ini harusnya 4 min X kuadrat itu kan jadi 4 cos 2T, artinya 4 cos kuadrat T, artinya ini diakarkan. Lalu ini kan baru akarnya saja. dx-nya ini menjadi 2 cos T dt. Jadi ini harusnya bukan langsung T tapi 2. Oh, ini sama kan? Oh, iya sama aja sih. Betul betul. Ya, ya berarti emang ini penyelesaiannya seperti ini. Ya. Jadi dikuadratkan 2 cos T dikali 2 cos T. Iya benar, menjadi seperti ini. Ini benar-benar. Dah emang seribet ini. Aduh, segitiganya hilang. Ini X per 2, segitiganya tadi memang benar loh. Kirain ada cara yang lebih ini pembaginya, ada cara yang lebih sederhana, tapi memang ternyata caranya memang seribet ini. Nggak benar-benar. Ya. Nah, untuk yang ini, ini jadi X-nya sama dengan 2 tangen T, dan nanti maka dia keluarnya menjadi 4 plus X kuadratnya itu menjadi 4 sekan kuadrat T. Dan dx-nya di sini menjadi 2 sekan kuadrat T dp ya. Jadi masalahnya di sini memang karena bentuknya dalam bentuk perkalian ya, kalau ini dalam bentuk pembagian. Nah, jadi dx-nya itu menjadi 2 sekan kuadrat T dt, yang ini ya. Lalu yang di bawahnya akar 4 plus X kuadrat, di sini menjadi akar 4 sekan kuadrat T. Jadi dibagi 2 sekan T dt. Nah, ini tinggal dicoret, coret sama dengan integral sekan T dt. Dan kita sebelumnya apa namanya sudah diberitahukan itu bahwa untuk integral sekan T dt adalah ln dari sekan T plus tangen T plus C. Lalu kita kembalikan lagi karena apa namanya yang ini tangen T adalah X per 2, lagi-lagi di sini untuk membentuk ke sini, mengembalikannya, kita gambar segitiga, gitu ya. Lalu di sini maka kalau ini adalah sudutnya T, nah, maka tangen T itu adalah ini di bagian ini kan, dan tangen T nilainya adalah X per 2. Berarti ini adalah X per 2, dan ininya adalah 1. Seperti itu. Atau untuk kasus ya sebenarnya sama saja sih ya. Kita bisa lihat juga dari sini ya bahwa 4 plus X kuadrat itu adalah 4 sekan kuadrat T, maka sekan T-nya itu adalah akarnya kan, lalu dikalikan setengah. Nah, ini juga bisa lihat dari sini. Ini adalah akar 1 plus X kuadrat, 1 kuadrat plus X kuadrat per 4 ya. X kuadrat per 4. Ini sama aja, sebenarnya bentuknya akan sama saja. Nanti kita lihat bahwa kalau kita ingin keluarkan 4-nya di sini, maka ini menjadi 4 per 4, lalu keluar menjadi setengah, dan ini menjadi 4 plus X kuadrat. Tangen T ini adalah sama dengan X per 2. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, dan hal yang sama juga seperti ini. Jadi di sini X-nya kita menggunakan 3 sekan T. Jadi bentuknya yang ini ya, X kuadrat min A kuadrat. Ini untuk X sama dengan A sekan T. Ya. Maka sekan T itu dx-nya menjadi tangen tangen T dikalikan dengan sekan T. Nah, ini adalah 3. Nah, seperti itu. Maka di sini kita bisa mendapatkan sekan kuadrat 9
sekant kuadrat min 1 menjadi tangen kuadrat kan. Jadi di sini, bentuknya menjadi integral, eee, X kuadrat berarti menjadi 9 sekant kuadrat X, 9 sekant kuadrat T dibagi ini adalah 3 tangen T sekant T dt. Nah, yang ininya, 9 sekant kuadrat T 9 dikali sekant kuadrat T min 1 itu menjadi tangen kan ya, sekant kuadrat T min 1 itu kan tangen, berarti di sini menjadi 3 tangen T. Nah, jadi tangen T bisa kita coret dan sekant T bisa kita coret juga. Tiganya coret saja. Ini menjadi 1/9 dari integral 1/sekant atau cos T dt. Nah, seperti itu. Nah, ini maka, sekant kuadrat T sekant T tangen T coret, sekant ini jadi tangen kuadrat T tangen T ya. Maka ini menjadi 1/9, integralnya adalah sin T T. Sorry, kode plus C. Nah, jadi kita lihat lagi karena sekant itu adalah 1/cos. Nah, jadi kita lihat dari, nah sin T itu berapa? Nah, itu harus yang dicari, bisa dari sini nggak bisa, berarti kita ambil T di sini. Nah, di sini sekant T, sekant itu kan 1/cos. Cos itu kan kalau cos, yang bagian bawah ini dibagi dengan yang miring kan. Berarti kalau cos kebalikannya, itu harus X/3, berarti ini ya, ini yang adalah X/3. Ini X/3, ini 1. Jadi ini sekannya adalah X/3 plus 1 atau cos-nya adalah 1/X/3 atau 3/X. Nah, seperti itu saja bolak-balik saja, X/3. Nah, berarti, untuk sin T berarti yang sebelah kiri dibagi yang miring. Ini kan berarti adalah akar dari ini per ini ya, sorry, ini dikurangi ini kan. Berarti X kuadrat per 9 min 1. Nah, berarti sin T-nya adalah di sini adalah 1/9, sin T-nya berarti ini dibagi yang ini. Dikali akar X kuadrat per 9 min 1 per X/3. Wah, jadi yang 9 ini kan 9/9 bisa saya keluarkan dan dicoret dengan yang ini. Jadi berarti ini menjadi akar X kuadrat min 9 dibagi X per 3, seperti itu. Bisa dikeluarin nggak X kuadrat min 9? Nggak bisa ya. Atau 3-nya bisa saya ke atasin. Ini adalah X kuadrat min 9 per X. Ini 3 ya, plus C. Nah, memang ini untuk yang integral merasionalkan agak merepotkan ya. Nah, kira-kira seperti itu gambaran. Oh, nah ini juga dan seterusnya. Jadi, ada beberapa bentuknya, kita bisa buat bentuk menjadi kuadrat sempurna. Ini ya, ini kuadrat sempurnanya. Kuadrat sempurna itu istilahnya bahwa kita membentuk suatu bentuk kuadrat, lalu ditambah dengan suatu nilai tertentu.
yang ini pun menjadi kuadratnya dalam bentuk kuadrat ya, 2 kuadrat. Sehingga bentuknya menjadi lagi-lagi kembali ke, salah satu dari 3 bentuk ini. Nah, yang ini ya. Nah, lalu dilakukan, substitusi. Nah, untuk bentuk substitusi yang rasional. Oke, sampai sini, materinya sampai sini untuk yang, eee, integral trigonometri dan integral, substitusi yang merasionalkan. Terima kasih atas perhatiannya.